rekan-rekan PNS yang sempat memonitor kegiatan pada hari ini. Sesuai dengan rencana strategi tahun 2019 sampai 2024, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan ya terdiri dari 2 urusan. Ya, kan? Urusan pertama yaitu perumahan dan kawasan pemukiman, dan kedua adalah pertanahan itu sendiri. Dan sesuai hasil mapping nomenklatur program dan kegiatan dan Permendagri nomor 90 tahun 2019, maka program dan kegiatan untuk tahun 2021 jumlah program non ADM 12, jumlah kegiatan non ADM 16. Ya. Menyangkut masalah urusan perumahan dan kawasan pemukiman, kami dari Dinas Perumahan Islam Kintan, program pertama adalah urusan program kawasan pemukiman serta permukiman kumuh, di mana kegiatannya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman. Nah, dalam kegiatan ini yaitu kami melakukan penyusunan atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman dan permukiman kumuh. Nah, ini kami harapkan ke depan ini ada adanya dokumen yang terbentuk. Dalam hal ini adalah dokumen SP3KP. Nah, ini sangat kami prioritaskan sekali karena ini adalah tiket kami untuk melaksanakan kegiatan, Pak. Untuk sering dilakukan kegiatan di Jakarta, ya di kementerian, bahwa kunci kita ini untuk mendapatkan kegiatan melaksanakan program yang ada di daerah itu harus memiliki RP3KP. Nah, ini kami selalu dorong tiap tahun, dan mudah-mudahan tahun ini kami akan dibantu oleh Bapeda untuk mewujudkan itu. Namun di tahun 2020 kami lebih memprioritaskan lagi, karena disitulah nanti kita akan bekerja dalam bentuk Pokja PKP, dan kita akan dorong. Untuk itulah kami ancang-ancang untuk mengusulkan anggaran yaitu 1M. Ya, karena harapan kita semua dengan adanya RP3KP ini, permasalahan yang banyak yang terjadi di lapangan itu insya Allah akan banyak yang akan terselesaikan. Karena di sini di Islam Kintan tidak akan berdiri sendiri, tapi dia lebih banyak berkoordinasi dengan kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, KPU-an itu sendiri, dan juga dari unsur-unsur sosial budaya yang lainnya. Jadi ini harapan kami, insya Allah ini sangat penting. SP3KP ini akan banyak membantu, utamanya dalam penuntasan kawasan-kawasan kumuh utamanya. Dan kalau kawasan kumuh itu sudah terangkat, otomatis yang lainnya akan terangkat. Jadi harapan kami ke depan ini, minta tolong Pak Asisten 2 agar kami didukung. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Satker di provinsi untuk juga bagaimana kita dibukakan mata, dibukakan pemikiran, dan kami juga akan berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk mewujudkan FP3 yang betul-betul bisa valid dan bisa diharapkan untuk jadi pedoman yang akan kita laksanakan ke depan. Ya, karena kalau tanpa FP3KP itu arah dan tujuan kami untuk bekerja seakan-akan tidak ada. Ya, seperti itu yang disampaikan oleh kementerian. Untung ya provinsi kita sempat melakukan verifikasi atau menyusun FP3KP walaupun belum sempurna, sehingga ya DAK kita masih ada. Ya, jadi harapan kita mudah-mudahan karena tiap tahun kementerian selalu melakukan pengecekan kepada kabupaten yang belum atau sementara berproses FP3KP-nya. Jadi ini tantangan kami, mudah-mudahan tahun 2021 bisa tuntas ada FP3KP. Itu harapan Panita. Terus yang kedua, menyangkut masalah penataan kawasan pemukiman. Sebentar dulu Bu Kadis sebelum yang kedua. Halo Bu Kadis. Siap.
kenapa terlalu besar anggarannya itu sampai 1 miliar itu hanya khusus untuk itu Iya, Pak. RP3KP? Iya, apa itu di? Siap, Iya. karena ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing dinas, Pak. Karena dengan adanya Pokja PKP itu, ya kemungkinan juga sumber kemampuan SDM kita juga barangkali akan terbatas, sehingga kita membutuhkan pihak ketiga untuk membantu dalam hal penuntasan dokumen itu sendiri. Nah, jadi di mana di sini juga ada unsur-unsur non OPD yang akan kita libatkan, misalnya pemerhati terhadap pemukiman, pemerhati terhadap perumahan, dan LSM, serta kita melibatkan juga unsur dari swasta dan juga dari wartawan, ya dalam rangka memberikan masukan-masukan. Jadi dan ini Pak dokumennya juga nanti yang itu tadi pihak ketiga akan otomatis persiapan kita untuk menyempurnakan atau mendapatkan satu dokumen yang betul-betul kalau perlu Pak kita bisa memanggil dari bidang perencanaan di lantai 7 kementerian yang kementerian untuk memberikan masukan atau materi Pak. Jadi itu ya oke lanjut ya. Jadi kami harap ada dukungan Pak untuk ini penuntasan karena 1M ini ya bisa saja masih dianggap kecil Pak, tapi untuk sementara biarlah barangkali 1M dulu sambil barangkali menunggu ada perubahan-perubahan yang lebih mendesak. Terus kedua, menyangkut masalah penataan kawasan pemukiman kumuh yang luasan di bawah 10 hektar. Ya, jadi ini sesuai dengan Permendagri 90 Pak, dengan tahun 2019, di mana memang difokuskan kepada kawasan kumuh sehingga kita dibutuhkan juga dokumen-dokumen atau data-data sehingga diharapkan sebagian PNS ini yang mempunyai jabatan fungsional bisa melakukan pengumpulan data awal untuk melengkapi apabila nanti dalam Pokja PKP ini masih membutuhkan data untuk kawasan yang kumuh ke depan. Kedua, di samping tadi menyangkut masalah RP3KP, di sini kita menangani juga beberapa perumahan, Pak. Jadi perumahan program kami adalah peningkatan sarana utilitas atau PSU untuk penyelenggaraan PSU perumahan. Kita tahu bahwa ada kurang lebih 100 perumahan yang ada dan yang ditangani oleh kementerian itu hanya perumahan yang baru berumur 1 tahun. Ya, itu yang untuk mendapat bantuan dari kementerian. Sehingga berlomba-lombalah para pengembang untuk mengajukan. Nah, ternyata pengembangan kita ini banyak yang tidak memenuhi syarat karena sudah melebihi 1 tahun pembangunan. Sehingga diharapkan siapa yang akan menangani yang tidak mendapat ini, ya otomatis kami selalu berusaha untuk meminta ke BKK provinsi dan kami juga sangat mengharapkan untuk didau. Karena kalau kami tidak perjuangkan ini, Pak, ini akan menimbulkan dampak bagi pertumbuhan pemukiman kumuh. Iya, jadi banyak jalan-jalan di perumahan-perumahan kita ini yang tidak layak PSU-nya. Misalnya yang di perumahan Marwah, ya ini banyak keluhan dari masyarakat, ya banyak keluhan dan banyak saran-saran, namun kami cuma bisa menampung karena ya kewenangan kami yang belum mengarah ke sana, sehingga kami harapkan APBD ini bisa banyak, utamanya barangkali di Cipta Karya, ya mohon bantuannya supaya bisa juga mengena atau mengarah anggarannya ke perumahan. Karena inilah barangkali Bapak Ibu yang punya rumah di perumahan-perumahan Marwah, nah itu bisa kita lihat kondisi jalan yang tidak tidak sesuai atau tidak layak untuk dilalui. Begitu juga dengan pada saat izin prinsip, ya kita selalu menekankan supaya jalan yang yang dibuat oleh pengembang itu segera diasetkan, ya dilaporkan ke aset sehingga memudahkan kita untuk melakukan pembenahan atau penanganan ke jalan tersebut. Dan alhamdulillah hampir semua yang ada ini
jalanan sudah ada serah terima asetnya. Ini dibuktikan pada saat pengajuan proposal atau set plan. Ya. Selanjutnya program kawasan pemukiman kumuh, di mana khususnya di sini adalah rumah atau peningkatan kualitas, ya, peningkatan kualitas bagi rumah di layak huni. Nah, ini ada beberapa hasil musrembang yang kita sudah rangkum, ya, di mana kurang lebih ada 520 yang kita arahkan ke DAU, 80 kita arahkan ke DAP. Dan alhamdulillah kemarin tahun 2019 ya Pemda membantu kami dengan anggaran 1 miliar dan alhamdulillah masyarakat sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah karena telah memberikan perhatian kepada peningkatan rumah layak kumuh karena ini merupakan pelayanan dasar yang sangat diinginkan dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kami harapkan karena tahun ini cuman kami dikasih anggaran 180 yang kami gunakan untuk operasional DAK dan sebagian untuk DAU. Jadi sangat minimnya anggaran ini karena anggaran DAK operasionalnya Bu Kadis, tapi coba dipersingkat saja, dipaparkan saja apa-apa yang direncanakan untuk 2021. Iya. Ini nanti Pak, kalau diminta penjelasannya baru dijelaskan Bu Kadis. Iya. Jadi ini yang kami fokuskan juga Pak, karena ini hasil musrembang. Jadi untuk peningkatan kualitas kami usulkan 520 DAU dan 580 untuk DAK. Dan ada juga yang menjadi bahan pemikiran kami Pak, dan mudah-mudahan ini bisa mendapat perhatian juga menyangkut masalah standar teknis STM kami sesuai dengan Permendagri 290 tahun 2019, di mana dan ini harus ada realisasi 2019, di mana penyediaan perumahan, rehab, peningkatan kualitas bagi korban bencana. Ya, dari korban bencana kabupaten. Dan ini kami sudah koordinasi dengan Badan Bencana untuk mendapatkan data. Sehingga kami mengusulkan, itu sudah, nah kami sudah mengusulkan di mana targetnya capaian 100% dengan kebutuhan pagu 635. Nah ini sangat penting sekali Pak, karena ini SPM kami harus direalisasikan supaya kinerja kami ini bisa dipantau dan bisa dilihat kinerja kami ke depan, termasuk fasilitasi penyediaan rumah layak bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota. Jadi di samping peningkatan kualitas juga ada relokasi lahan. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan ini bisa diprioritaskan Pak, karena kita tidak tahu namanya bencana, tapi selalu perlu dan kalau bisa kami membutuhkan ada namanya dana strategi. Ya, dana strategi, karena terus terang kami sangat riskan sekali kalau ada bencana, pasti sasaran utama itu adalah rumah. Nah, kami mau berbuat, kami agak gregetan sebenarnya Pak, cuma kami nggak bisa berbuat apa-apa karena yang pertama yang akan menjadi masalah adalah rumahnya. Baik kebakaran, baik bencana, baik longsor, pasti sasaran adalah rumah. Nah, kami mau berbuat apa Pak, kami tidak punya dana strategi yang bisa langsung menindaklanjuti. Jadi harus melalui proses dulu. Dan itu kan akan makan waktu. Jadi harapan kami ke depan supaya bencana alam ini bisa memang menjadi perhatian dan kalau perlu ada dana strategi yang kita khusus di Dinas Perumahan. Ya, dan selanjutnya menyangkut masalah urusan pertanahan. Ya, pertanahan juga ini masih banyak sengketa dan sebagai laporan ini Pak Asisten kami sudah didesak oleh Kementerian PUPR dalam hal rusun. Ya, rusun ini kami diharapkan tahun ini bisa terima aset. Cuman kendalanya adalah kami belum ada sertifikat. IMB dan lain-lainnya kami sudah penuhi. Ya, jadi kami sudah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional
langsung ke Pak Yogi. Pak Yogi mengatakan bahwa sertifikat itu tidak bisa dikeluarkan apabila sertifikat yang di dalam rusun itu yang belum direalisasikan. Nah, tinggal itu. Nah, kami selalu dituntut, Kak, karena sudah hampir 4 tahun, 5 tahun ini rusun belum diserah terima. Dan kalau ini sudah diserah terima, insya Allah ini akan memberikan PAD bagi masyarakat, Pak, bagi Pemda, ya, untuk kedepannya. Jadi itu yang perlu saya tambahkan juga bahwa perlu mendapat perhatian menyangkut sengketa-sengketa lahan yang barangkali tahun depan itu di pemerintahan akan masuk ke kami dalam hal menyelesaikan konflik. Jadi ya perlu adanya mediasi, ya, mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan, dan hal ini dalam melakukan penyelesaian pasti melibatkan beberapa oknum-oknum, beberapa OPD-OPD yang akan dilibatkan, utamanya pengamanan. Nah, ini sangat berpengaruh sekali dan memakan dana yang begitu besar. Oke. Ya, saya itu barangkali yang kami sampaikan, termasuk juga bantuannya dalam hal penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, Pak. Ini yang menjadi permasalahan sekarang karena banyaknya masyarakat LSM atau datang untuk menuntut bagaimana penyelesaian yang semuanya mau didahulukan, Pak. Jadi kami hanya mengatakan bahwa ya bagi yang sudah memiliki kelengkapan administrasi, ya itu yang kami barangkali dahulukan. Ya, saya itu Pak sekedar informasi, kalau ada kekurangan ya mohon maaf dan insya Allah akan dilengkapi, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kadis, saya belum dengar tadi dan belum lihat yang usulan-usulan dari kecamatan yang bisa diakomodir. Iya. Oke lah, Pak. Oke, karena tadi Bapak ini dulu. Jadi masalah usulan-usulan kecamatan, Pak, untuk DAK di tahun 2021 itu kami prioritaskan yang masuk kawasan kumuh sesuai dengan SK Bupati, di mana ada 4 kecamatan, adalah Kecamatan Tinambung, Wonomulyo, Campalagian, dan Polewali. Dan kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Bupati, mana-mana yang diprioritaskan lagi dari 4 kecamatan itu, berdasarkan jumlah penduduk adalah Campalagian. Jadi kami mengusulkan, walaupun demikian tetap kami mengusulkan ke 4 kecamatan itu, yaitu Wonomulyo, Campalagian, Tinambung, dan Polewali. Polewali di sini adalah Kelurahan Dharma yang hampir sebagian masyarakatnya itu masih memulai. Oke, yang penting tapi sudah ada listnya tuh yang akan disampaikan ke Balitbangdreng. Ya sudah Pak, sudah semua. Iya. Menyangkut yang tanpa non kawasan kumuh atau kecamatan kumuh itu kami kirim ke usulkan di reguler dan DAU. Sebenarnya kan harapan kita begini juga Bu Kadis, itu gunanya musremban di tingkat bawah supaya bagaimana apa yang diusulkan di tingkat bawah itu itulah nanti akan menjadi prioritas di dinas. Jadi jangan kelihatan berdiri sendiri usulannya dinas, berdiri sendiri juga usulannya kecamatan. Ya, tapi kita mau lihat di sini kalau bisa, makanya saya dari dulu menyampaikan bagusnya itu sebelum musremban di tingkat desa dan kecamatan itu, ini dinas ini sudah mulai mensosialisasikan apa-apa perencanaannya nanti ke depan. Sehingga nanti apa yang Ibu rencanakan itu sudah dibahasakan di tingkat bawah. Nah, jadi kalau sudah usulan dari bawah sudah sesuai juga apa yang memang Ibu rencanakan, itu saya kira sangat kuat untuk bisa diakomodir oleh teman-teman di Balitbangdreng. Saya kira sedikit Pak, saya tambahkan Pak, kami betul-betul mengolahnya Pak, kami tidak berdiri sendiri karena kami melakukan ini berdasarkan data yang ada. Jadi ERTLH itu selain kawasan kumuh, juga kita melihat data ERTLH Pak, yang sistem. Saya mengerti Bu Kadis. Kedua, data kecamatan atau desa yang mengalami stunting. Nah, kami mempertimbangkan semua itu
sehingga keluarlah apa yang, dan yang lebih penting lagi Pak, secara kasat mata di lapangan. Iya, jadi ya artinya kami paham itu Bu Kadis, tapi bagusnya apa yang Ibu Kadis rencanakan dari kabupaten itu sebenarnya sudah dibahasakan juga di tingkat bawah, sehingga tidak kelihatan berdiri sendiri usulannya dinas, berdiri sendiri usulannya kecamatan. Iya. Yang bagusnya kelihatan kalau sudah usulannya kecamatan, ternyata itu sudah maunya juga dinas. Wah, itu sangat mantap kalau seperti itu. Saya kira tinggi nilainya kalau seperti itu Bu Kadis. Kemudian yang terkait tadi dengan masalah sertifikat untuk rumah susun, saya kira pada saat menjelang pembangunan dulu itu sudah ada pernyataan bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat. Kenapa belakangan justru bermasalah sertifikatnya? Ya, itulah yang menjadi kami menjadi heran juga, karena kenapa ada sertifikat dalam sertifikat. Iya, jadi itu menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Nggak usah kita cari Pak, karena tapi yang menjadi jaminan kami di PUPR Pak, di kementerian, karena jaminan kami bahwa ini sudah terregistrasi di BPN. Nah, jadi dengan adanya terregistrasinya itu sehingga membuat kita berkesempatan untuk menyelesaikan masalah segera. Nah, yang masalahnya nanti kita dikatakan melakukan pembohongan waktu dari awal. Waktu Pak Bupati sudah buat surat pernyataan bahwa Jadi saya kira kalau masalah itu nanti kita bicarakan khusus di forum tersendiri. Bu Kadis, untuk kita cari jalan keluarnya, saya kira harus secepatnya itu kita tuntaskan. Harus Pak. Iya. Tapi ya tolonglah nanti kita ketemu untuk bicarakan khusus bagaimana solusinya. Iya. Oke Pak Kabid Tipil, ada tambahan untuk Kadis Tarkim? Silakan. Terima kasih pimpinan. Yang saya mau komentari terkait dengan rencana penyusunan RP3KP yang diusulkan anggaran 1 miliar itu. Ya. Tahun ini sebenarnya di Bapeda melalui fungsi kelitbangannya itu akan disusun RP3KP itu. Ya, RP3KP itu akan disusun, tetapi karena anggarannya hanya 300 juta itu akan hanya sampai pada penyusunan profil. Nah, penyusunan profil. Nah, kalau anggaran sebetulnya yang dibutuhkan ini sampai tuntas itu kurang lebih 600-an juta. Kurang lebih 600-an juta untuk tuntas ini RP3KP. Hanya memang pada nomenklatur Permendagri 90 yang akan kita gunakan di 2021 itu sudah tidak ada lagi menu untuk kegiatan itu di Bapeda. Jadi mungkin terkait dengan RP3KP ini kita perlu bicarakan khusus juga kami di Bapeda bersama Dinas Perkimtan. Ya. Kemudian untuk survei dan penetapan lokasi permukiman kumuh itu saya kira untuk data permukiman kumuh untuk seluruh wilayah di Kabupaten Pulau Limandar ini kita kan ada fasilitator yang ada di program Kotaku. Di program Kotaku itu dia sudah melakukan penyusunan baseline data. Tahun ini dia melakukan lagi updating data sehingga kami berharap bahwa survei yang dilakukan teman-teman di Dinas Perkimtan ini itu bukan lagi survei dalam rangka penetapan lokasi, tetapi lebih diarahkan kepada survei untuk penanganannya. Ya, saya kira itu. Kemudian untuk apa tadi ya yang maksudnya survei untuk penanganannya Pak Kabid? Ya, supaya bisa ditangkap Perkimtan. Iya, maksudnya survei untuk penanganannya kan di Perkimtan itu di bidang permukiman itu ada anggaran fisik seperti pekerjaan rabat beton di kawasan kumuh. Nah, itu yang saya maksud survei-survei yang seperti itu sehingga dananya mungkin tidak begitu besar. Karena data umumnya itu profil kawasan kumuh itu sudah ada di teman kita di Kotaku.
Iya, itu maksud saya Pak Asisten ya. Oke, iya. Ya, jadi kita halo. Iya. Ya, barangkali makanya itu Pak, sebenarnya dalam kotaku itu ya harus kita dilibatkan Pak, supaya kita tahu sampai sejauh mana pekerjaan dari kotaku itu bekerja. Karena terus terang bahwa kita tidak pernah dilibatkan Pak. Jadi gimana, yang jalan sendiri itu kami selalu menunggu, tapi karena tidak ada yang colek kami Pak ya. Jadi kami bingung juga ini sebenarnya. Pemukiman ada di kami, tapi kewenangan itu kami tidak tahu seperti apa itu Pak. Oke Bu Kadis, ini akan menjadi catatan buat kami. Ya Bu Kadis, ini akan menjadi catatan Pak Asisten buat kami. Karena memang terus terang ini program kotaku ini dia lebih banyak berkoordinasinya ke Dinas PU dengan Bapeda. Ya, karena memang antara keciptakaryaan ini dengan permukiman memang ada anunya lah, ada tumpang tindihnya lah dari sisi fungsinya. Satkernya kotaku itu dia ada di Dinas PU satkernya, sehingga ini akan menjadi catatan buat kami untuk melakukan rapat-rapat koordinasi terkait dengan penanganan kawasan kumuh ini bersama teman-teman kita di program kotaku. Ya, oke. Ya Pak, jadi kalau memang ke depan ini misalnya semua kecipta, sebaiknya saja pemukiman dihapus saja kalau begitu. Karena kita ini ya ibaratnya ada ini tanpa gigi, ya. Tidak ada makanan yang bisa didapat. Ya, tapi tetap. Saya kira mungkin tidak perlu mungkin seperti itu. Kita bagi tugas aja, misalnya kan ini kan sudah jelas kemarin Bu, kalau kawasan kumuhnya ya di bidang permukiman Pak Agus Priyono, nanti kawasan-kawasan lainnya itu di Cipta Karya untuk banyak saja yang ada. Ya, saya kira untuk sementara mungkin yang kami belum lihat memang di subkegiatan mana ini yang ada yang diakomodir dari hasil musyawarah kecamatan, Bu Kadis. Perlu juga Pak Jamal saya sampaikan yang menjadi pemikiran kita ini adalah pemakaman. Di mana sebenarnya posisi pemakaman, karena terus terang ini informasi bahwa tahun 2017 ada 8 lokasi yang kita sudah bebaskan. Nah sekarang aset itu 8 aset itu saya tidak tahu ditangani oleh siapa sekarang. Nah, kirimannya dari Balikbandeng ini konsumsinya snack. Kenapa saya tidak ada dikirimkan? Mantap. Reju ini Balikbandeng. Tidak ada itu Saya saja tidak ada. Mana kurir di sini tidak ada. Dia pakai kurir. Aduh. Banyak fakta Pak kami. Teriak dulu Pak. Teriak tahu Pak Asisten. Bagaimana Pak? Ya lanjut. Siap. Ini Pak, saya ulangi kembali. Ada menjadi pertanyaan orang dari luar, siapa yang tangani pemakaman? Pemakaman, ya. Iya, siap. Nah, ini kan kami kemarin pemakaman sudah membuat semacam rencana waktu masih Pak Nengang menjadi Kabak Kortala. Kalau kita aturkan untuk PT, kami sudah susun ininya, cuman secara detailnya kami belum sempat. Akhirnya sampai sekarang tidak tahu Pak di mana posisi pemakaman sebenarnya. Itu barangkali perhatian. Coba. Karena informasi saya Pak, ada 8 aset kita tanah negara yang sudah tanah masyarakat yang sudah dibebaskan untuk peruntukan pemakaman. Sudah coba koordinasi dengan bagian Hortala untuk melihat itu fungsi itu di mana. Itu nih Pak yang sampai sekarang karena pejabat baru lagi, jadi sampai sekarang kami belum. Iya. Karena terkait dengan itu kita juga rencana mau buat regulasinya Bu Kadis. Iya. Untuk setiap pengembang itu yang mau bangun perumahan, seandainya ada nanti regulasi kita buat. Setelah dia buat sekian banyak, misalnya batasannya sekian rumah, iya, maka dia harus menyiapkan lahan pemakaman sekian. Iya Pak. Iya, jangan cuma berpikir pemukiman di dunia saja, dia harus pikirkan juga pemukimannya orang di hari kemudian. Itu, Pak. Apalagi kalau corona, mudah-mudahan kasih. Ya nantilah, coba
coba dijawab tadi tuh pertanyaannya Pak Kabit Ipil itu Bu Kadis. Apa itu Pak Kadis? Oh, sinkronisasi. Nah, iya. Iya. Sudah ada nih Pak, saya sudah kasih musrembang itu ada, yang iya, 528 unit untuk DAU, 580 unit untuk DAK. Ini yang 528 unit ini yang hasil musrembang kecamatan. Iya, kita sudah satukan nih. Kita sudah satukan nih semua di situ. Iya. Perlu juga barangkali informasi untuk asisten 2 bahwa kami sudah usulkan di provinsi, tapi dari siapa yang hadir itu? Bapeda, Pak Ahyar ya, Pak Albar, bahwa Binuang sama karena perumahan ini berkembang Pak, berkembangnya yaitu dengan sektor pariwisata yang mendukung sekali Bulo dengan Batu Tangga. Jadi kami mengusulkan kurang lebih 60 berapa itu ya? 20 unit, satu kecamatan jadi 40 unit, 2 kecamatan itu untuk homestay Pak. Karena kemarin waktu kita ke Bulo, itu kan misalnya masyarakat datang waktu sore-sore, dia butuh penginapan. Nah, kan Iya. Jadi kita usulkan 20 unit, satu kecamatan dengan 60 juta per satu unit. Iya. Iya. Oke, Bu Kadis. Ya. Jadi saya kira untuk kedepannya kami tetap mengharapkan ini supaya kepala OPD ini ya seringlah berkoordinasi dengan teman-teman di OPD lain. Seperti permasalahan tadi yang Ibu Kadis sampaikan itu kan itu bisa diselesaikan dengan Ibu Kadis sering jalan-jalan ketemu dengan kepala Bapeda untuk membicarakan seperti apa yang selama ini dianggap harusnya ada di Tarkim, tapi kenapa teman-teman di Balik Bandreng yang kerjakan seperti itu. Itu bisa dikomunikasikan Bu Kadis, ya? Iya. Oke, sekira cukup untuk sementara Perkimtan. Selanjutnya dari DLHK silakan. Pokir juga barangkali ya. Pokir sudah masuk juga. Ya, Pokir ada ya? Pokir sudah masuk semua di situ Pak, karena rata-rata juga anggota dewan itu banyak mengusulkan untuk peningkatan kualitas. Jadi itu sudah bagian. Kak sebenarnya maunya sebenarnya begini Bu Kadis. Ini maunya dijelaskan bahwa ini ada Pokir. Pokir ini sudah sesuai dengan apa yang kami juga usulkan. Ini misalnya itu bagus kalau sudah seperti itu. Jadi jangan dikasih berdiri sendiri semuanya. Tidak. Oh iya, lagi. Oke. Iya. Makasih. Silakan di LHK, silakan Bu Kadis. Pak Ibu Rahmin. Halo Bu Rahmin. Ya, terima kasih Pak. Saya kira sebentar di bawah perut. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Asisten 2 dan Kepala Bapeda dan jajarannya, khusus Kabit Dispa dan Kepala OPD yang ada di meeting ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kami akan memaparkan sinkronisasi prioritas pembangunan tahun anggaran 2021, yaitu hasil musrembang kecamatan dengan kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mandar. Program prioritas yang berdasarkan hasil musrembang tingkat kecamatan, prioritas pembangunan untuk lingkungan hidup adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup yang terdiri dari 2 program. Program pertama adalah 1 pengelolaan persampahan. Jadi pengelolaan persampahan ini yaitu penanganan sampah mulai dari sumber sampai ke pemrosesan akhir. Dan yang kedua, pengelolaan keanekaragaman hayati atau KHT, yaitu keanekaragaman lingkungan hidup, berbagai macam lingkungan hidup yang terdiri dari beberapa ekosistem, ekosistem di pesisir, ekosistem di laut, air dan udara dan lain-lainnya. Dan untuk kegiatan terdiri dari 2, yaitu pengelolaan sampah
Dan kedua, pengelolaan keanekaragaman hayati dan kabupaten terhayati. Kenapa sama nama program dengan nama kegiatannya ini, Bu Kadis? Kenapa sama nama program dengan kegiatan? Sebentar di kegiatannya Pak yang lebih terperinci nanti karena ada pengelolaan sampah untuk pengadaan dan kegiatannya nanti terperinci di situ Pak. Terus untuk pengelolaan yang banyak yang diusulkan dari hasil musrembang, subkegiatan adalah penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan dan pemprosesan akhir sampah di TPA, di TPST, tempat pembuangan sampah terpadu, dan SPA sistem pembuangan antara kabupaten dan kota. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan dari kecamatan yaitu adalah TPS untuk kelurahan Petosang. Jadi untuk dananya bisa dana APBD, bisa dana untuk di kelurahan. Untuk dua pengolahan. Besarannya berapa? Belum kelihatan. Belum ada besarnya Pak. Karena kalau untuk TPS biasanya kurang lebih 500-an untuk TPS 3R. Kalau TPS ini bisa kontainer Pak yang diusulkan. Jadi untuk TPS itu termasuk kontainer dan tempat-tempat pembuangan sampah. Pengolahan sampah yaitu kelurahan Palitakan, Tapango, bisa dana APBD, bisa dana kelurahan. Jadi pengolahan sampah ini bisa juga TPS 3R. Ya itu terdiri dari pemilahan sampah di tempat pengolahan. Pengadaan bank sampah di Desa Galung Tulu. Jadi ini bisa masuk dana APBD dan bisa juga masuk dana desa. Untuk TPS sampah Palis atau Balanipa, jadi ini bisa juga dana TPS 3R, bisa juga bentuk TPS 3R, bisa bentuk kontainer atau pengadaan bin sampah. Tempat pembuangan akhir untuk di Desa Liko yang selalu diusulkan dari Campalagian, TPA ini harus siap lokasinya kurang lebih 3 hektar. Untuk tempat pembuangan sampah yang diusulkan dari Desa Buku, bisa tempat-tempat sampah yang ada di rumah masing-masing dan bisa kontainer dalam bentuk kontainer. Pengadaan gerobak sampah di Salaliko, Desa Toko, Kecamatan Mapili, ini bisa didanai APBD dan bisa juga dimasukkan di dana desa. Pengadaan motor sampah untuk Desa Bone-Bone, sama halnya dengan yang di atas. Terus pengadaan tempat sampah masyarakat untuk Kelurahan Sulawatan 300 unit, ini bisa dana APBD dan bisa juga dimasukkan di dana kelurahan sebagian. Motor sampah untuk Kelurahan Sulawatan, sekarang dana kelurahan juga sudah ada, jadi bisa juga masuk dana APBD dan bisa juga masuk di dana kelurahan. Mesin pemotong rumput Kelurahan Sulawatan, Kecamatan Polewali, sama di atas bisa masuk dana kelurahan. Mesin pemotong rumput Kelurahan Sulawatan. Bantuan tempat sampah Kelurahan Watang 50 unit. Jadi ini bisa juga masuk di APBD. Nanti disesuaikan nanti apakah APBD atau kelurahan. Untuk penyediaan wadah sampah permanen Kelurahan PK Bata 9 unit, APBD bisa masuk dan APBD bisa masuk Polewali. Kelurahan. Pengadaan tempat sampah di setiap rumah warga Kelurahan Takatidung bisa masuk di dana APBD kelurahan. Nanti disesuaikan nanti bagaimana kebutuhannya, apalagi termasuk titik pantau. Pengadaan motor sampah Kelurahan Takatidung disesuaikan, nanti disesuaikan dengan jumlah masyarakatnya. Ini bisa masuk dana APBD dan bisa masuk di dana kelurahan.
Next. Kedua subkegiatan yaitu pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya. Jadi yang masuk di sini adalah kegiatan untuk dari Dinas Lingkungan Hidup, yaitu penghijauan hutan yang diusulkan oleh Desa Ria Timur, Kecamatan Binuang, yaitu penutupan lahan. Dan kedua pemeliharaan hutan bakau yang ada di pesisir Kecamatan Binuang. Untuk pengelolaan ruang terbuka hijau, yaitu penghijauan di Kelurahan Matakali, Kecamatan Tapango. Dan kedua, penanaman pohon pinang sepanjang Jalan Poros Desa Bonibonge, Kecamatan Mapili. Untuk pengadaan tanaman pelindung Kelurahan Lantora, Polewali. Jadi usulan prioritas kabupaten, kegiatan desa dan kelurahan semuanya dapat diakomodir tergantung kolaborasi penganggaran antara pemerintah desa dan kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Kenapa pohon pinang itu, Bu? Saya kira kurang nilainya di sisi lingkungan hidup itu kalau pohon pinang. Ini usulannya dari Pak, dari kecamatan, Pak. Pokir itu, Bu. Pokir katanya, Pokir, Pak. ya? Tapi nanti masukkan, Pak. Itu, Pak. Itu tidak ada nilainya. Iya, jadi walaupun pohon pinang misalnya yang diusulkan itu kan bisa kita berikan misalnya ketapang kencana, diberikan penjelasan kalau misalnya pohon pinang itu rendah nilainya, ya. Itulah salah satu sebenarnya tujuannya di musyawarah di tingkat kecamatan. Kalau misalnya itu usulan kecamatan, mestinya itu orangnya Bu Kadis yang hadir, dia harus menjelaskan. Bila jangan kita usulkan ini misalnya pohon pinang, yang kita usulkan adalah ini karena nilainya begini, kalau begini, mestinya begitu. Iya, betul Pak. Ya. Itulah gunanya di musremban di tingkat kecamatan. Ya nanti disampaikan kembali, koordinasi kembali dengan anggota DPR-nya. Iya. Jadi penganggaran melalui dana desa dan kelurahan bisa pengadaan bank sampah. Kenapa terganggu jaringannya? Jadi ini pengadaan sampah bisa melalui dana desa dan kelurahan seperti motor sampah, mobil sampah, gerobak sampah, mesin pemotong rumput, dan tempat sampah. DLHK melakukan hanya pendampingan saja atau bimbingan teknis, sosialisasi, dan penguatan kapasitas. Seperti pengadaan bank sampah nanti dari Dinas Lingkungan Hidup yang mengadakan pembimbingan. Untuk di Kecamatan Campalagian, pengadaan TPA Kecamatan Campalagian dan Kecamatan Balanipa, rencana pengadaan TPA, tapi harus disiapkan lokasinya seluas 3 hektar. Anggarannya bisa nanti diusulkan ke Satker PLP, dan Dinas PUPR Provinsi. Tapi solusi yang cepat, pemerintah dapat menyiapkan kontainer atau TPS 3R di kecamatan. Kenapa tadi saya lihat di laporannya Pak Kaban Balitbangre yang tidak ada usulannya ke provinsi untuk pembangunan lingkungan hidup dan pusat? Ini padahal ada Pak, itu kita usulkan karena melalui Bapedagi juga kemarin Pak, itu mengenai perbaikan TPA dan termasuk ini usulan TPA di ini Pak, TPA di Balanipa. Ya. Mengenai peningkatan operasional Pak di TPA itu kita sudah usulkan ke provinsi Pak. Iya, oke, coba komunikasikan kembali dengan Bapeda. Iya. Ya, nanti koordinasi kembali dengan Bapeda Pak. Jadi solusi yang cepat ini untuk pengolahan sampah seperti di Kecamatan Balanipa dan Kecamatan Campalagian, memang seharusnya dibuat TPST 3R. Ini biasanya kita usulkan juga ke pusat mengenai TPST 3R, tapi untuk sementara ini Kecamatan Campalagian dan
Balanipa belum kita usulkan. Tapi kalau umpamanya memungkinkan dana kabupaten ya bisa dibuat bangun dari dana kabupaten. Jadi seperti yang kami mengusulkan juga Pak ini, seperti eskavator yang ada di TPA, karena di sana itu sudah rusak terus eskavatornya, apalagi kita perlu lagi zona baru untuk tempat pembuangan sampah lagi di TPA. Terus yang kedua Pak, kontainer mungkin kita bisa usulkan juga untuk 2021 ini, karena untuk mengakomodir usulan-usulan dari desa seperti kontainer, karena untuk mengangkut kontainer itu harus perlu ada penambahan kontainer amrol, seperti mobil amrol. Jadi barangkali itu yang bisa kami sampaikan Pak. Nanti ada diskusi berikutnya kita jawab lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau yang pengelolaan RTH itu di perumahan-perumahan itu siapa yang mestinya itu tangan itu? Saya lihat terbengkalai juga sekarang itu. Rata-rata perumahan terbengkalai. Pak, yang kita perlu usulkan juga ini Pak, penambahan luas ruang terbuka hijau, karena seharusnya kalau bisa Pak, setiap kecamatan itu ada ruang terbuka hijau. Jadi seperti ada yang dia terbengkalai itu lokasinya yang di perumahan NUSSP ini, sebenarnya ada lokasi di situ yang bisa dibuka Pak untuk penataan RTH. Kalau kan di perumahan itu sudah ada memang janjinya sekian persen harus RTH-nya sekian. Apakah memang terjaga itu atau mereka jual lagi, banguni kepada orang lain? Kalau itu Pak, nanti ada tim yang memantau ke lokasi Pak, bagaimana ini, karena itu kan sudah dipersyaratkan dalam Pak dokumen UKL-UPL. Iya, cuman saya persyaratannya cuma persyaratan saja. Pada saat pemaparan saja disampaikan sekian, tapi pada saat sudah mulai membangun itu ya ternyata biar RTH dia jual juga ke penghuninya di sana, terutama yang di sudut-sudut itu yang tadinya disiapkan untuk RTH, ternyata dia jual itu sebagai kelebihan tanah kelebihan. Ini yang perlu barangkali dilihat ke depan Bu Kadis. Coba kita berkoordinasi dengan Tarkim seperti apa mengawasi itu ya. Kalau perlu kita tegas. Ya kalau ada yang menjual, ternyata dia sudah jual itu bongkar kembali. Oh iya. Sebenarnya memang setelah terbit itu izin lingkungan, seharusnya Pak laporannya setiap 6 bulan Pak itu yang sudah keluar Pak, yang sudah keluar izin lingkungannya. Jadi memang kita lebih lagi Pak di ketat pengawasannya. Iya harus ketat ya. Kondisi itu lapangannya ya. Itu yang perlu ada anggarannya di kita itu untuk melakukan pengawasan seperti itu supaya RTH itu tetap terjaga luasannya. Kemudian jangan sampai cuma RTH terbuka saja, tidak ada tanamannya di situ kan sama saja juga bohong. Iya memang. Yang perlu Pak ini ya, ada tambahan dana untuk Pak. Ya itu semua yang perlu kita baru kita bagaimana kita bisa kasih penjelasan ke teman-teman perencanaan supaya ya bisa diakomodir lah seperti itu. Oke? Iya Pak, oke Pak ya. Iya, makasih banyak Bu Kadis. Kabit Ipwil, bagaimana, ada tambahan? Iya, kalau tadi saya melihat pemaparan yang disampaikan tadi oleh Bu Kadis, itu baru di seputaran program kegiatan yang ada kaitannya dengan hasil musrenbang kecamatan. Nah, yang belum dipaparkan adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat mendukung bagaimana meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup sebagai sasaran RPJMD yang dalam hal ini gawenya oleh DLHK. Nah, kalau kita merujuk ke capaian indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2019 pada angka 68,55 dari tiga aspek pembentuknya itu, yang pertama indeks kualitas udara, yang kedua indeks kualitas air, dan indeks tutupan lahan. Dari ketiga aspek ini adalah yang mengkhawatirkan ini adalah indeks kualitas air. Indeks kualitas air. Nah,
barangkali perlu dijelaskan DLHK kegiatan-kegiatan apa yang diprioritaskan untuk bagaimana indeks kualitas air itu tidak sampai ke tercemar, karena saat ini dia sudah posisinya cemar ringan. Nah, ini yang perlu dipertegas di pemaparannya ini di rancangan renjanya 2021. Nah, kalau kita melihat memang di masyarakat kita memang perlu edukasi. Saya kira itu Pak Asisten ya. Oke, iya. Bagaimana Bu Kadis bisa? Ya, saya tambahkan Pak sedikit mengenai penutupan lahan Pak itu, yang mungkin kalau bisa ada tambahan anggaran juga untuk penutupan lahan, tapi hanya di lokasinya hanya di hutan-hutan rakyat, bukan untuk hutan ini, karena yang masuk, yang punya hak itu adalah provinsi. Terus untuk kualitas udara itu termasuk juga untuk penambahan luasan taman. Jadi itu semua menjadi ukuran untuk bisa meningkatkan kualitas udara dan air. Jadi barangkali itu saja yang bisa kami jawab lagi. Maksud saya Bu Kadis, kan indeks kualitas air ini yang sedikit bermasalah di KLH itu. Nah, saya kira makanya penting barangkali disampaikan program apa yang akan dilakukan untuk bagaimana indeks kualitas air itu tidak terus menurun. Ya, itu barangkali. Ya. Itu penanaman pohon-pohon yang ada di hutan-hutan rakyat. Jadi kami sudah lakukan kemarin penanaman sukung, karena sukung dia itu bisa menyerap air, dan memang ada di sini Pak untuk penutupan lahan. Dan taman-taman perlu juga penataan taman, yaitu perluasan taman-taman untuk mencegah untuk kualitas udara, untuk tetap mempertahankan kualitas udara. Jadi Oke, iya. Halo Pak Kabit. Ya, izin menambahkan mungkin Pak Asisten, Pak Bu Kadis. Ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Balit Bandreng, apa strategi DLHK untuk meningkatkan capaian kualitas air? Yang pertama itu di 2019 ini Pak Jamal, memang dari seluruh bidang yang ada di DLHK, yang paling sedikit mendapatkan alokasi itu adalah bidang pencemaran. Tetapi itu tidak membuat kita untuk tetap kami bergerak. Yang jelas fokus utamanya adalah pengambilan sampel untuk air permukaan, air laut, air di perumahan itu sudah berjalan. Namun alokasi dana untuk kegiatan aksi ataupun edukasi itu yang masih sangat minim. Di 2019 ini ada beberapa kegiatan aksi nyata yang sudah terprogram di kegiatan kami. Salah satunya itu adalah aksi bersih sungai. Aksi bersih sungai ini selain menggerakkan warga untuk membersihkan sungai, juga akan dilakukan kegiatan penanaman di bantaran sungai. Kemudian strategi yang kedua itu adalah mengedukasi seluruh masyarakat agar sungai bukan dijadikan sebagai tempat sampah. Nah, inilah yang memang membutuhkan sedikit anggaran, baik itu nanti bisa diseringkan melalui dana desa maupun dana kelurahan. Ya, ini bagaimana kita menyiapkan tempat-tempat pembuangan sampah yang standar dan jauh dari sumber air sungai. Itu satu strateginya. Kemudian yang lain, karena untuk sungai ini memang hampir dari 11 sungai atau 11 wilayah yang kita ambil sampelnya, itu semua rata-rata cemar ringan. Ini juga efek dari kegiatan pertanian. Teman-teman di sektor pertanian juga apabila melakukan kegiatan pemupukan, itu biasanya tidak dilakukan dengan cara yang standar. Sehingga kita menyarankan ke depan, itu sektor-sektor pertanian harus lebih banyak menggunakan pupuk organik. Nah, cara pemupukan yang standar itu biasanya harus dilakukan penggalian dan sebagainya, tetapi ketika mereka memupuk, pupuknya itu hanya dihamparkan saja. Jadi begitu hujan,
pupuk-pupuk yang terhampar di wilayah-wilayah pertanian, perkebunan itu otomatis airnya akan langsung turun ke wilayah perairan, otomatis pasti ke sungai. Jadi strategi kedua itu adalah meminimalisir penggunaan pupuk anorganik supaya kita bisa mendapatkan kualitas air untuk meningkatkan kualitas air kita yang statusnya sekarang sedang cemaringan. Jadi intinya adalah kegiatan ini bekerja sama dengan lintas sektor, kemudian kita juga akan memperkuat kampanye-kampanye agar agar sungai tidak dijadikan sebagai tempat sampah. Karena untuk sampel indeks kualitas air itu memang diambil melalui sampel air sungai, bukan sampel air minum, bukan sampel air laut, tetapi sampelnya adalah sampel dari air sungai. Dan ini semua hampir tercemar, Bapak Ibu. Jadi ini memang harus menjadi prioritas terbesar kita di 2021 mendatang. Jadi mohon dukungan Bapak Asisten, teman-teman Balik Bandreng agar ada tambahan untuk kegiatan aksi nyata ataupun berkolaborasi dengan berbagai sektor. Itu mungkin Bu Kadis tambahan dari saya terkait dengan bagaimana strategi meningkatkan kualitas, indeks kualitas air kita khususnya dalam hal peningkatan IKLH. Namun untuk IKLH saat ini sudah cukup bagus nilainya Pak Asisten, tinggal kita mempertahankan status yang berada di posisi 68,55 saat ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Kabit. Ya, saya kira inilah yang kami sebut tadi tidak tampak di pemaparannya Pak Kepala Dinas ya. Kegiatan-kegiatan itu yang disampaikan Bu Hikmah itu tidak muncul di paparan tadi. Iya, tapi Pak Jamal ada di Renja 2021 ya, kegiatan-kegiatan itu. Ya, nanti bisa perencanaan tampilkan sedikit file Excel-nya. Oke, iya, saya kira nanti disampaikan lah. Iya. Halo Pak Kabit. Ya, untuk renjanya secara full mungkin bagaimana Pak Asisten? Apakah nanti disampaikan ke kami? Iya, saya kira harus disampaikan seperti yang Bapak tadi minta. Cuma dulu. Oh, yang ini. Ya, tabe Pak Asisten. Tabe Bu Kadis. Iya, silakan. Tadi kenapa kami tidak sampaikan? Karena sesuai arahan dari Balik Bandreng bahwa program prioritas yang ada hasil musrembang itu yang mungkin dijadikan patokan dulu. Untuk kegiatan-kegiatan pendukungnya itu kami sudah sampaikan beberapa hari seminggu yang lalu ke Balik Bandreng terkait rencana kerja tahun 2021 lingkungan hidup. Ini program selain program prioritas yang memang untuk kecamatan hasil musrembang, pendukung program yang lain pun ada di Renja itu, seperti program perencanaan lingkungan hidup dan seterusnya di bawah ke bawah ini. Dan kemudian menjawab tadi pertanyaan dari Pak Asisten bahwa kenapa program pengelolaan persampahan dengan pengelolaan sampah itu sama. Memang di Permendagri 90 Pak Asisten program khusus pengelolaan persampahan memang ada tersendiri, program pengelolaan persampahan. Kemudian kegiatannya itu pengelolaan sampah dan subkegiatan di pengelolaan sampah itu ada 6 Pak Asisten Tabe. Oke. Ya, ini saja untuk ini. Ini kami rancangan Renja ini sudah kami kirim ke Balik Bandreng. Oke. Iya. Oke, saya kira. Halo. Ya. Ya. Jadi
bisa saya tambahkan lagi Pak. Jadi memang kemarin ini kami sudah usulkan itu untuk pendataan kualitas air, dan mudah-mudahan tahun depan ini tidak lagi sangat berkurang dananya Pak, karena kemarin ini sangat berkurang dananya mengenai pemeriksaan kualitas air dan lain-lainnya. Ya, sebenarnya persoalan berkurang dana apa semua itu saya lihat tergantung dari bagaimana OPD-OPD ini membuat suatu program kegiatan itu yang betul-betul strategis. Dan untuk menjadikan strategis itu, ya bagaimana bisa mengcombine dengan usulan-usulan dari bawah. Iya. Nah, iya. Halo, Pak Kabit? Iya. Nah, ini saya lihat ini. Ini saya lihat nih Pak Kabit. Apakah saya yang gagal paham ini itu bagaimana? Sebenarnya ekspektasi saya dalam forum seperti ini, maunya itu OPD ini tinggal memaparkan bahwa inilah rencana kami yang kami akan mau usulkan ini sudah berdasarkan dengan, setelah kami olah berdasarkan dengan usulan dari kecamatan, kemudian pertimbangan dari OPD, sehingga lahirlah rumusan renja seperti ini. Jadi tidak berdiri sendiri usulannya kecamatan, berdiri sendiri usulannya OPD. Akhirnya nanti solusinya di mana? Akhirnya Bapak sendiri yang akan direpotkan nanti. Nggak begitu kah Pak Kabit? Iya, saya kira seperti itu juga Pak Asisten. Nah, makanya di rancangan renja itu kan ada catatan penting. Di rancangan renja itu ada catatan penting. Nah, di catatan penting itulah bisa diisikan bahwa ini adalah hasil musyawarah kecamatan atau pokir. Iya. Sehingga dia tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri, betul. Kecuali kalau misalnya mau dilihat detailnya bahwa usulan-usulan itu ya bisa diperlihatkan, bisa dipersiapkan di file tersendiri. Iya. Maksudnya dia bilang, kenapa kami prioritaskan di renja kami ini karena sudah sesuai dengan usulan kecamatan. Dari kecamatan ini begini, pokir juga ada masuk begini ya, makanya inilah menjadi prioritas kami. Saya kira harus seperti itu, Pak Kabit ya? Iya, seperti itu Pak Asisten ya. Ya, jadi saya kira kalau sudah seperti itu rumusannya masing-masing OPD itu, susah nanti tidak dikasih anggaran sesuai dengan permintaannya. Oke, saya kira. Ya, waktu juga ini sudah hampir jam 12. Saya lihat ini ada Pak Kadis Perhubungan itu sudah tidak sabar saya lihat. Iya Pak, iya. Silakan Pak, lanjut Pak. Lanjut Pak Asisten ya. Ada undangannya nanti makan konro tala-tala itu Kadis Perhubungan. Silakan Pak Kadis. Siap. Oh iya. Kita yang tampilkan namanya atau buat? Oke. Silakan Pak Kadis. Ini ya. Ya. Baik, kami dari Desperuan, mudah-mudahan ini memenuhi harapan Pak Asisten dan Bapeda. Kami dari hasil meramu berapa usulan dari hasil. Tapi jelaskan dulu nih Pak Kadis, kenapa itu lambang menjadi huruf U? Oh iya. Pelecehan ini. Lanjut. Baik. Baik, ini dari Disiplin dan Sasaran kami ini adalah meningkatnya kinerja tertentu daerah. Wah, ini dia ya, mudah-mudahan bagus ini. Awalnya mudah-mudahan endingnya juga bagus. Dikompai dulu Pak. Mudah-mudahan endingnya bagus ya. Sasaran indikator Lestra untuk sesuai dengan scaling kami bahwa minimal 200 terjadi kecelakaan lalu lintas di tahun 2021. Berdasarkan juga dari turunan dari indikator nasional adalah level keselamatan transportasi, rasio konektivitas dan indeks kinerja pelayanan perhubungan. Selanjutnya, hasil Rakortek Koordinasi Teknis Pembangunan 2021 di provinsi yang masuk ini adalah penyediaan pelengkapan jalan di yang provinsi. Ini untuk lokasi Lampak Matanga dan Tinambung Alu. Sebanyak 200 usulan, sebanyak 290 unit penerangan jalan umum dan 100 unit
RPPJ itu Pak, rambu pendahulu penunjuk jurusan. Tapi ini anggaran provinsi ya? Ya. Ini usulan Pak, jalan-jalan provinsi ini yang hasil rekod kemarin di provinsi. Tapi anggarannya juga anggaran provinsi? Provinsi, ya. Anggaran, kami tidak boleh menganggarkan ini jalan provinsi. Betul. Itu yang diusulkan, kita usulkan ke sana. Selanjutnya untuk kedua, kami jelaskan juga bahwa untuk PJU di menu sekarang untuk Permendagri yang baru, penerangan jalan umum itu masuk di Dinas Perhubungan, bukan lagi di dinas lain, tapi masuk di perhubungan. Makanya agak terbebani kami dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa laksana. Yang kedua, termasuk solar cell, termasuk semuanya Pak, semuanya perlengkapan jalan umum, semuanya. Tapi mungkin untuk jalan-jalan desa tetap masih bisa dinaik oleh jalan desa. Iya. Yang kedua, pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani transportasi lintas daerah kabupaten ini, nama programnya. Ini ada 2 unit. Pertama, tempat penyeberangan itu ada di Desa Rumpa, hasil dari usulan dari Muslimat tahun yang lalu. Itu sudah ada perahunya Pak di Desa Rumpa dengan buku, sudah ada perahu penyeberangan. Untuk yang kedua, maka tahun ini dia usulkan untuk tempat penyeberangannya, dermaganya. Sedang yang kedua adalah 1 unit perahu, ini menghubungkan antara Desa Segeran dengan Desa Ketumbangan. Jadi dia minta juga karena di sana ada sekolah yang muridnya dari Desa Ketumbangan, sementara sekolahnya di Desa Segera. Ini hasil musrembang Pak. Yang kedua, selanjutnya kecamatan terkait urusan perhubungan, hasil musrembang kecamatan terkait urusan perhubungan. Pertama, terus terang kami dari Dinas Perhubungan sampai 16 kecamatan itu tidak ada satupun profil yang masuk dari pihak DPRD. Semuanya dari usulan-usulan dari masyarakat di tingkat kecamatan. 761 unit lampu jalan, ini ramuan dari seluruh kecamatan, termasuk pengelolaan parkir Wonomulyo, penerangan PJU, penerangan jalan umum di Poros Pasar Tinambung, rambu lintas di Mambu dan Polewani dari kecamatan Pasar ini, dan 2 unit tambatan perahu di Pulau Batua dari kecamatan Minuang, dan penambahan fasilitas dermaga rakyat di Tengah-Tengah. Secara nanti detailnya akan kami kirimkan ke Bidang Itwin. Hasil verifikasi usulan musrembang, jadi setelah kita yang kami sampaikan tadi, yang sampaikan Pak Asisten bahwa seharusnya diverifikasi, inilah yang hasil verifikasi usulan musrembang dari seluruh kecamatan, maka dan sudah dikonsultasikan dengan pihak Balitbangkes, usulan lampu jalan, penerangan jalan umum 100 unit, ini wilayahnya Polewali Bantakali. Yang kedua, rehab penerangan jalan umum 1 unit, ini di Poros Pasar Tinambung, dan pengurangan parkir ini di Rurusan Pratama, dan alhamdulillah sudah mulai sekarang sudah beroperasi untuk Pratama, sudah rambu-rambu ini sudah dipasang. Yang keempat, penambahan fasilitas dermaga tengah-tengah, dan yang kelima, tambatan perahu di Batua. Semuanya ini adalah hasil verifikasi usulan musrembang yang sesuai dengan program kami di Dinas Perhubungan. Konektivitas dan aktivitas ini penanggung jawab adalah bidang pengembangan perhubungan, karena kita ada 3 bidang. Pertama bidang pengembangan perhubungan, yang kedua bidang angkutan. Maka saya uraikan dulu di bidang pengembangan perhubungan. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, ini LLJ, adalah penyediaan perlengkapan jalan di kabupaten. Indikatornya jumlah perlengkapan jalan dan lokasinya Polewali Mandar ini sejumlah 4.600.000.000 sekian. Kegiatannya ini semuanya sudah tercover Pak. Nanti secara jelasnya kami akan kirimkan ke Bidang Itwil. Saya kira karena waktu saya tidak terlalu panjang lebar menjelaskan keseluruhannya, karena mudah-mudahan nanti poin-poinnya saja kami akan jelaskan kalau memang ada yang diperlukan untuk ditanyakan. Yang program kedua adalah rehab dan pemeliharaan perlengkapan jalan.
Ini di lokasinya ada di Kecamatan Polewali dan Wonogiri. Karena untuk tahun depan ini setelah Polewali lengkap dengan rangkaian jalannya, maka tahun depan kita akan bergeser ke Kecamatan Wonogiri. Selanjutnya, ini sasaran yang selanjutnya adalah konektivitas dan aksesibilitas. Ini penanggung jawab adalah UPTD Kepelabuhanan. Ini adalah ada program pembangunan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. Lokasinya di di Polewali semuanya di kecamatan ini. Anggarannya 890 dengan subkegiatannya pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, yang kedua pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal. Karena untuk kewenangan ini, kewenangan untuk kabupaten, dinas perhubungan kabupaten, kita masuk dalam kategori pelabuhan pengumpan namanya, bukan pengumpul. Jadi ini hanya istilah-istilah di perhubungan. Selanjutnya keselamatan dan transportasi manajemen organisasi lalu lintas, penanggung jawabnya adalah bidang lalu lintas. Ini juga sistem pengelolaan yang ada di pengelolaan jalan dan rekayasa jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Jadi saya tidak perlu terlalu banyak jelaskan karena ini hanya kegiatan-kegiatan rutinitas pengendalian dan pengawasan di jalan raya. Selanjutnya untuk bidang keselamatan dan bidang angkutan untuk transportasi, khususnya angkutan umum dan trayek dan penertibannya, ini program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan, ini kemarin sebetulnya sudah mulai dilaksanakan, tapi akan dilanjutkan di tahun 2021 dengan anggaran 45 juta. Selanjutnya sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek. Ini juga program lanjutan yang dilaksanakan di tahun ini. Ini ada beberapa semuanya yang sifatnya kegiatan rutinitas di Dinas Perhubungan yang saya kira juga jumlah anggarannya tidak terlalu banyak. Ini adalah program yang semuanya mengarah pada sasaran menekan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan sasaran Rinja 2021. Selanjutnya untuk penanggung jawab UPTD perparkiran, ini ada pembangunan fasilitas parkir, penertibannya. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang kami akan ambil bahwa penertiban titik parkir, yang kedua kemungkinan juga ke depan ini apabila ini terlihat menguntungkan, maka mungkin kita akan pihak ketigakan perparkiran ini. Tetapi ini hanya untuk jumlah anggaran-anggaran ini adalah sebetulnya adalah penertiban dan isinya hampir pada upah juru parkir yang tersebar di beberapa lokasi, di 9 lokasi di Polewali Mandar. Selanjutnya untuk pelayanan perhubungan, UPTD terminal sama juga ini kegiatannya pengelolaan terminal penumpang tipe C, karena kita tergolong dalam terminal tipe C. Ini adalah rehab pemeliharaan terminal satu paket, karena sudah 3 tahun terminal kita tidak pernah disentuh, aspalnya banyak yang bocor segala macam, sehingga itu salah satu juga alasan kenapa mereka enggan masuk di terminal.
Begitupun juga dengan penerangannya yang tidak artinya tidak sudah tidak maksimal lagi fungsinya. Tempat-tempatnya juga di sana sudah banyak yang rusak, tempat penumpangnya sudah banyak yang rusak. Nah, ini hanya usulan dari kami, mudah-mudahan bisa disetujui. Yang penting kita sampaikan bahwa anggaran ini kita juga sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Selanjutnya UPTD pengujian kendaraan bermotor. Ya, ini adalah UPTD pengujian kendaraan bermotor yang terus terang juga penghasil PAD kita, dan sedikit tahun ini saya sedikit agak sedih karena kita dapat dana DAK untuk pengadaan alatnya untuk melengkapi alat kita, tetapi alat untuk sementara di cancel untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan itu masih bisa diterbitkan lagi. Ini anggaran ini adalah sebetulnya adalah anggaran pemeliharaan rutin, termasuk juga upah tenaga-tenaga kontrak yang ada di PTT yang ada di. Ya. Saya kira itu secara singkat yang kami jelaskan di perhubungan. Nanti secara mendetailnya akan kita serahkan ke bidang Itwin. Terima kasih Pak Asisten dan rekan-rekan semuanya. Apabila ada yang dipertanyakan, kami siap untuk menjelaskan. Oke, baik Pak Kadis. Terima kasih atas pemaparannya. Saya kira sudah bagus ini. Cuma saya lihat tadi penyampaian awal cuma menyampaikan bahwa ini usulan-usulannya kecamatan. Apakah yang Pak Kadis tadi yang sudah usulkan per bidang itu sudah mengakomodir di situ usulan kecamatan yang sudah masuk di Musrembang? Ya. Sudah ada ya? Sudah Pak. Sudah, iya. Iya. Saya kira cukup Pak. Jadi cuma sebenarnya yang masih mau kita ekspektasi kita ini seandainya masih lebih panjang waktu, tentu kita mau dengan kegiatan ini akan membantu pencapaian target misalnya di di RPJMD kita, yang target kita setiap tahun ini bisa mencapai sekian persen kalau ini kegiatannya dilaksanakan. Itu sebenarnya bagusnya kalau ada sudah seperti itu kalau panjang waktunya Pak Kadis. Yang terkait dengan pendapatan tadi, perparkiran dengan pengelolaan UPTD uji kendaraan itu sebenarnya bagus kalau ada juga disampaikan bahwa kami minta anggaran sekian, ini kami akan masukkan PAD sekian. Iya. Iya. Kalau ada seperti begitu, susah tiap dikasih anggaran. Kalau memang misalnya iya, bagusnya nanti ke depan kalau impor data yang disampaikan ke Balik Bandreng itu ada datanya seperti itu Pak Kadis. Iya. Oh siap Pak. Yang jelas saya siap memasukkan anggaran minimal tahun depan 100 juta Pak. Dari anggaran 5 juta saya siap masukkan. Iya, artinya buat secara tertulis bahwa saya minta anggaran sekian di perparkiran, ini saya akan masukkan sekian. Iya. Di uji kendaraan tadi kami minta anggaran sekian, kami akan masukkan pendapatan sekian. Oh, siap, yang juga jangan lupa itu ya masalah upahnya tadi untuk tukang parkir, supaya diperhatikan bagaimana dikasih upah yang layak lah supaya tidak ada nanti yang kebocoran-kebocoran lagi di lapangan, tidak ada pemakaian langsung. Oke, saya kira untuk dari saya cukup seperti itu Pak Kadis. Silakan Pak Kabit. Terima kasih Asisten. Ya. Saya kira yang disampaikan tadi Pak Kadis Perhubungan sudah cukup jelas. Hanya ada beberapa mungkin yang kami ingin pertanyakan Pak Kadis terkait dengan dukungan kita terhadap pembangunan bandara. Apakah sudah tidak ada lagi atau seperti apa Pak Kadis? Sebetulnya untuk bandara saya juga untuk sementara kan jangan sampai nanti seperti ini. Kami banyak mengusulkan ternyata lokasi yang belum ada, gitu ya. Nah, sementara yang menentukan adalah yang inti pokoknya sekarang sudah ada. Inti pokoknya kita sudah ada FS dengan
kemudian apa namanya Amdalia. Itu sebetulnya yang inti pokoknya, FPS. Nah, setelah itu soal nanti bisa diskusikan apakah itu DED-nya ataukah master plan-nya, itu harus didahului oleh penentuan lokasi dulu. Nah, jangan sampai kita menganggarkan kayak kemarin, akhirnya kita kembalikan lagi. Pada saat pengembalian, maka persentase pencapaian di dinas kami langsung hancur, karena memang itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, tapi nanti saya kira perlu kita ramu lagi. Ini hanya usulan 2021, mudah-mudahan ke depan kalau memang itu diperlukan ada dokumen, karena yang sekarang dokumen yang sangat penting setelah penentuan lokasi adalah master plan. Itu yang perlu dipikirkan, karena kita sudah ada FS-nya, tapi sebetulnya berinformasi dari kementerian, semua dokumen ini sebetulnya yang melengkapi adalah Dinas Perhubungan Provinsi. Kita kemarin karena ingin kita cepat dan kita tidak perlu provinsi, seluruh dokumen ini kita ambil alih, gitu. Tapi ada yang kelupaan bahwa kita belum ada penentuan lokasi, belum ada keputusan dari kementerian bahwa bandara kita ini, bandara kita disetujui. Oh iya. Nanti, Pak. Oh. Oke, saya kira terima kasih atas informasinya Pak Kadis. Selanjutnya Bu, terkait dengan perparkiran tadi dan dengan terminal tadi, saya kira penting memang Pak Kadis untuk menata di sana. Kalau perlu diberi fasilitas wifi supaya sopir-sopir itu betah di dalam. Oh iya. Ya. Kemudian untuk PKB itu tadi, apakah itu sudah termasuk untuk kalibrasinya yang setiap tahun harus dikalibrasi Pak Kadis? Jadi termasuk kalibrasi akreditasi setiap 2 tahun, karena tahun depan masuk tahun kedua lah setelah kami akreditasi kemarin, dan alhamdulillah sudah ada keputusan Dirjen Perhubungan Darat, kita mendapat B bersyarat. Sudah ada SK dari Dirjen Perhubungan Darat untuk oleh Mandar sebetulnya kabupaten yang mendapat B bersyarat, dan cuma 2 di Sulsel dan Sumbar. Sulsel itu cuma 1 yang B bersyarat dan satu-satunya di Sumbar. Seperti itu Pak Jamal. Dan ini kita tentunya juga yang perlu dirubah dalam perbuknya dulu. Tidak bisa kita menunggu PAD-nya banyak sementara perbuknya masih yang berapa tahun yang lalu, artinya nilai pemasukannya yang kecil. Ya. Nilai pemasukannya yang kecil. Oh. Ya. Itu nilai maksudnya, nilai kartu G-nya kecil sekali. Siapa yang punya tanggung jawab itu Pak Kadis untuk Perbuk? Udah kita, Perbuk gampang, di perhubungan gampang kita ajukan. Tapi kita harus yang pertama adalah menunggu akreditasi ini. Saya terus terang baru minggu lalu, baru 1 minggu yang lalu di akreditasi itu dari Dirjen keluar. Jadi setelah ini kita akan ajukan, kami karena terkendala corona ini, jadi ada beberapa yang sebetulnya kita konsultasikan ke pusat tapi terkendala, tetapi mudah-mudahan dalam minggu depan ini kita ajukan ke pimpinan untuk perubahan Perbuk. Perubahan Perbuk nilai kartu G. Buat draft Perbuknya Pak Kadis nanti sampaikan ke bagian ekonomi. Nah. Oh ya, siap. Oke. Oke, saya kira Pak Asisten cukup barangkali untuk Dinas Perhubungan. Oke, makasih Pak Kabid, makasih Pak Kadis. Ya. Terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah silakan. BPBD ada? Rupanya BPBD slot ini menghilang. Ini kayaknya jaringan di kantornya Pak Asisten yang tidak mendukung. Kote. Halo BPBD. Saya telepon dulu. Izin Pak Asisten, ada masukan? Ya, silakan. Terkait tadi dengan Dinas Perhubungan, sebisa mungkin persiapan untuk penambahan
titik pantau terminal, khususnya terminal yang berada di Kecamatan Wonomulyo, Pak. Mengapa kami sampaikan perlu ada tambahan titik pemantauan terminal? Karena apabila terminal Tipalayo ini akan dikerjakan ataupun akan dibangun, maka perlu ada satu terminal yang berada di dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar sebagai tambahan titik pantau Adipura. Karena dari tahun ke tahun nilai Adipura terminal kita ini belum terlalu signifikan, Pak, naiknya. Karena selalu dikatakan bahwa yang terlalu itu adalah terminal kewenangan pemerintah pusat. Sehingga perlu di 2021 kita melakukan penataan lebih intens khusus terminal kita yang ada di Kecamatan Wonomulyo, Pak. Karena jangan sampai pas tiba-tiba itu dikerjakan di Palayo, sementara terminal itu adalah titik pantau wajib. Jadi maksudnya Bu Hikmah perlu ada persiapan penganggaran memang di sana di sub. Ya, perlu ada penambahan mungkin, Pak, alokasi anggaran untuk penataan terminal kita yang ada di Kecamatan Wonomulyo. Coba koordinasi Maki dengan Disub kalau begitu, sampaikan Ki yang apa kira-kira yang kegiatan apa yang bisa dibuat di sana untuk mendukung itu. Juga nanti di Renja itu Pak bahwa ada penataan terminal khusus untuk Wonomulyo. Kalau untuk RPH, DLHK pasti siap dukung. Oke, iya ya. Yang fisik-fisik seperti toiletnya, kemudian drainasenya, ya, dan kantoran lainnya, ya mungkin menggunakan dana fisik dari perhubungan. Nunggu waktu luang ada. Bagaimana Pak Jamal? Ada Kalau belum ada BPBD, kita kembali ke PUPR. Sudah lengkap dokumennya, Pak? Pak Kadis, PUPR, sudah lengkap dokumennya? Pikirnya Pak Kadis. Ada ruang diskusi sebentar Pak Asisten. Ya. Masih ada ruang diskusi. Pak Asisten. Ya, silakan. Gini Pak, tadi saya dengar Ibu Hikmah mengeluh tentang terminal Tipalayo. Sebetulnya begini, terus terang kami tidak punya kewenangan memang karena dia dibawa langsung oleh BPTD wilayah 19 Makassar. Sebetulnya yang penting kita koordinasi dengan mereka. Dan terus terang itu dia dibawa kementerian langsung Pak untuk tipe A-nya. Kalau yang kita punya kewenangan itu terminal tipe C di Wonomulyo. Ya, maksudnya tadi Bu Hikmah, kalau memang misalnya dikerja nanti di Palayo, memang kan nanti penilaiannya juga lari ke Wonomulyo Pak. Makanya yang perlu dibenahi Wonomulyo. Oh iya. Makanya tadi kan ada usulan kita dengan Pak Jamal bisa merestui. Iya, ketemu mi maunya Bu Hikmah dengan ada rancangan renjanya Pak Kadis. Iya, salah Pak. Kasih. Ya, salah dulu. Oke, iya. Ya, Pak Kadis, PUPR silakan. Speakernya belum aktif, Pak Kadis PU. Speakernya belum aktif. Speakernya Pak Kadis belum aktif, jadi belum kedengaran. Halo ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menambahkan yang tertinggal tadi, yang di bidang sumber daya air. Jadi silakan Pak, apa yang di sumber daya? Bu Kabit, yang sumber daya di sini Bu. Iya, di sini Miki. Iya, sini Miki. Halo. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Pak untuk bidang sumber daya air.
Silakan. Ya, untuk bidang sumber daya air yaitu yang untuk program pengelolaan sumber daya air, kemudian share screen Ki, Bu. Ya. Share screen Ki, Bu. Ya. Yang kita paparkan. Yang datanya itu. Iya, share screen Ki. Bagaimana maksudnya share screen? Ada tombol di bawah itu, Bu, antara partisipan dengan reaction, ada share screen di situ. Asal jangan ditindis tombol yang di dada. Lari ke saya itu. Perbaiki Pak Jamal, tombol yang mana di bawah mana? Share screen yang di antara dua itu Pak, dua icon. Ada di antara icon partisipan dengan reaction. Supaya kita bisa lihat, Bu. Ada warna hijau itu, Bu, warna hijau di bawah. Iya. Masih di Pak, masih di flash disk. Ya. Yang mana rasanya? Ini Bu. Ini. Di flash disk tersendiri. Iya, ini nih. Bukan ini kan sorry gitu. Oh, ini? Ya. Ini deh. Sudah kelihatan Kak, Pak? Iya. Oke, mantap. Ini baru, oke ya. Silakan Bu Kabit. Bacakan ini Pak Tabe. Maksudnya ya. Sudah dia baca nih Pak. Iya. Ya jadi untuk kegiatan pembangunan perkuatan tebing Pak ada di 4 lokasi. Ya. Ya, yang pertama itu pembangunan talut sungai di lingkungan Sulewatang, kemudian normalisasi sungai Miring, normalisasi sungai Bumi Ayu, sama perkuatan tebing sungai Amola. Ini usulan kecamatan juga ya? Ini usulan kecamatan atau bokir atau apa? Iya Pak. Usulan kecamatan semua Pak. Oh iya. Oh ini yang kita akomodir Bu. Iya. Ini yang kita akomodir Bu. Menurut pertimbangan teknisnya Iya. Apakah kita akomodir memang itu? Iya, halo. Iya Pak. Artinya menurut pertimbangannya Ibu dari dinas memang bisa diakomodir ini usulan kecamatan ini. Iya Pak, iya. Iya. Oke, lanjut. Kemudian untuk kegiatan irigasi ada pembuatan bendungan air, pembuatan bendung suplesi di DI Bunga-Bunga itu Pokir DPRD. Kemudian usulan dari
dinas OPD itu peningkatan bendung DI Papasaran dan pembangunan cek dam penahan sungai di bendung di DI Kunyi. Untuk usulan OPD itu Pak. Selanjutnya usulan di dana DAK yaitu rehabilitasi jaringan irigasi DI Bunga-Bunga, rehabilitasi jaringan irigasi Papandangan 1, rehab jaringan irigasi Alapahan, rehab Pasembara, rehab Mambu Batu, rehab Galung-Galung, rehab Amola, rehab Nenek Bece, rehab Mata Kali, rehab Tepok, rehab Papandangan 2, rehab Pulau, dan rehab DI Kunyi. Iya, mungkin itu Pak yang usulan untuk bidang SDA. Berarti ini kegiatan yang terkait dengan hasil musrembang kecamatan dan pokir, Bu ya? Kalau khusus di Pak, kegiatan irigasi itu kan tidak ada masuk usulan kecamatan. Karena yang masuk di usulan kecamatan itu Pak rata-rata kewenangan provinsi sama kewenangan pusat. Iya. Jadi kalau yang ini usulan OPD ini Pak. Oh iya. Oke Bu, kalau kegiatan yang terkait dengan OP yang di mana Bu anunya kegiatannya? Oh, yang OP-nya? PY ada juga Pak untuk yang kegiatan kayak komisi irigasi sama di kegiatan saya kira yang berkaitan saja dengan usulan musrembang. Saya kira yang ada kait sama fisik saja Pak, saya kira yang fisik saja. Enggak, semua rancangan Renja 2021 itu mestinya di Pak. Kan tapi tidak apa-apa lah, nanti di rancangan Renja secara yang gabungannya nanti dimasukkan nanti semua Pak di. Iya, nanti dilengkapi semua. Iya. Ya, silakan Pak Asisten, mungkin ada yang ya, saya kira cukup Pak Kabid ya. Untuk Pak, terima kasih. Berarti dua bidang sudah ya, dua bidang cipta karya dengan bidang sumber daya air, tinggal bidang bidang lagi 3 bidang ya di Dinas PU, Bina Marga, penataan ruang dan bina konstruksi. Bina konstruksi ya. Iya Pak. Mas mana siapa yang sampaikan? Iya Pak, saya Bina Marga. Iya Pak. Oh, saya kira ini tuh yang dimunculkan cuman yang ada usulan musrembangnya. Iya. Berarti suratnya mungkin tidak sampai ke bidang-bidang ya, surat penyampaian forum OPD ya. Ya ini nih sebenarnya OPD sudah memproses semuanya, sudah meramu sesuai dengan usul-usul dari kecamatan dan pokir itulah disampaikan dalam Renja ini, dalam forum ini. Memang kayaknya belum Pak Kabid. Informasinya kayaknya belum mereka bisa tangkap. Iya, memang ya karena kondisi juga kan tidak ada rapat-rapat persiapan secara langsung sehingga ya mungkin salah satu faktornya itu mungkin. Jadi nanti yang kewalahan nanti ini Bapak dah. Yang kewalahan nanti di Balit Bandreng ini untuk memuat di RKPD ya, RKPD Pak. Iya, kan itu rancangan